Sebelum saya menjelaskan mengenai sejarah pasar modal, di sini saya terlebih dahulu ingin menjelaskan pengertian dari pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik itu berupa surat utang atau obligasi, equity atau saham, maupun instrumen-instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya dan sarana kegiatan berinvestasi. Sejarah pasar modal di Indonesia. Kegiatan jual beli saham dan obligasi sebenarnya sudah dimulai pada abad ke-19, yaitu pada tanggal 14 Desember 1912. Amsterdam mendirikan bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa keempat di Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan dan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Minat masyarakat terhadap pasar modal mendorong didirikannya bursa di kota Surabaya pada tanggal 11 Juni 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Perkembangan pasar modal pada saat itu dilihat dari nilai efek yang mencapai NIP 1,4 miliar. Kemudian, pasar modal mengalami penyusutan akibat Perang Dunia II. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijakan memusatkan perdagangannya di Batavia dan menutup bursa efek di Surabaya dan di Semarang. Pada tanggal 17 Mei 1940, secara keseluruhan, kegiatan perdagangan efek ditutup. Di masa kemerdekaan, pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan obligasi Republik Indonesia yang menandakan mulai aktifnya pasar modal di Indonesia. Pada tanggal 31 Juni 1952, bursa efek di Jakarta dibuka kembali. Pernyataan tersebut kemudian diserahkan ke Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efeknya. Namun, pada tahun 1958, terjadi kelesuan dan kemunduran akibat konfrontasi pemerintah dengan Belanda. Pemerintah di masa Orde Baru berusaha mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Pemerintah melakukan persiapan khusus untuk membentuk pasar modal pada tahun 1976, yaitu dengan membentuk Bapepam dan PT Dana Reksa. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membentuk pasar uang dan pasar modal pada tanggal 10 Agustus 1977. Berdasarkan Kepres RI nomor 52 tahun 1976, pasar modal diaktifkan kembali. Tetapi perkembangan pasar modal pada tahun 1977 sampai 1987 terjadi kelesuan. Pada tahun 1987 sampai 1988, pemerintah menerbitkan paket-paket deregulasi. Dengan diterbitkannya paket-paket deregulasi tersebut, pasar modal di Indonesia menjadi aktif hingga sekarang. Macam-macam instrumen pasar modal. Yang A, ada saham, merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikannya saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. B, ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada dari segi hak tagih. A, saham preferred, merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. B, saham biasa. Bagi pemilik saham ini, hak untuk memperoleh dividen akan dipenuhi setelah saham preferen. 2, dari segi peralihan. Poin A-nya, saham atas unjuk. Tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain.
Yang B, saham atas nama. Di dalam saham tersebut tertulis nama pemilik saham. Jika ingin dialihkan kepada pihak lain, diperlukan syarat dan prosedur tertentu. B. Obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal setelah efek saham yang diperdagangkan. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang ditertibkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, dari segi peralihan. Poin A-nya obligasi atas unjuk atau tidak tertulis nama. Yang B, obligasi atas nama atau tertulis nama pemilik. Kedua, dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Yang poin A-nya obligasi dengan jaminan atau secured bonds. Yang B, obligasi tanpa jaminan atau unsecured bonds. Yang ketiga, dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Yang A-nya obligasi dengan bunga tetap. Yang B, obligasi dengan bunga tidak tetap. Yang C, obligasi tanpa bunga atau selisih antara nilai pembelian dan pada saat jatuh tempo. 4. Obligasi dari segi penerbit. Obligasi penerbit. Yang kedua, obligasi oleh swasta. Yang kelima, dari segi jatuh tempo. Obligasi jangka pendek, tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, obligasi jangka panjang, 1-5 tahun. Yang ketiga, obligasi jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Para pemain di pasar modal. Yang pertama, emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham maupun obligasi. Yang kedua, investor adalah pemodal yang akan memberi atau menanamkan modalnya di perusahaan emiten. Yang ketiga, penjamin emisi adalah rangka penawaran efek yang akan dijadikan kepada publik. Pihak emiten akan menunjukkan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai penjamin emisi atau yang dikenal dengan istilah unwarranted. Keempat, agen penjual. Agen penjual adalah pihak yang menunjukkan efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang atau broker. Investor akan mengakses pasar modal dengan pialang yang sering dikenal dengan nama broker. Lembaga penunjang mekanisme pasar terbagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama penjamin emisi atau underwriter, yang kedua yakni pialang atau broker atau bisa disebut juga perantara perdagangan efek, yang ketiga lembaga penanggung atau guarantor, yang keempat perusahaan surat berharga atau securities company, yang kelima perusahaan pengelola dana atau disebut juga dengan investment company, dan yang keenam yaitu faktor administrasi efek. Selanjutnya, lembaga dan struktur pasar modal. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga pemerintah, terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama Badan Pelaksana Pasar Modal, bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Yang kedua, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau disebut juga dengan penanaman modal dalam negeri maupun PMA atau disebut juga dengan penanaman modal asing, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari BKPM. Dan yang terakhir yaitu Departemen Teknis. Setiap bidang usaha bisnis, izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Yang kedua, lembaga-lembaga swasta terbagi menjadi 3, yakni yang pertama notaris adalah seorang notaris yang terlibat dalam proses legal dan administrasi terkait dengan transaksi pasar modal, setiap emisi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Yang kedua, yakni akuntan publik.
yakni melakukan penilaian dan kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan tingkat kesehatan perusahaan. Dan yang terakhir yakni konsultan hukum, memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. Selanjutnya, penilai atau appraiser bertugas untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin-mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Dan yang selanjutnya yakni konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sejarah pasar modal tentang mekanisme pasar modal. Dalam mekanisme pasar modal terbagi menjadi 6 tahap, yaitu tahap pertama, tahap persiapan. Tahap ini di mana perusahaan mengadakan RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan forum di mana pemegang saham dapat berkumpul dan berdiskusi tentang masalah terkait perusahaan. Yang kedua, penyampaian Letter of Intent. Hasil rapat RUPS diajukan ke Bank Pempam ke dalam bentuk surat resmi sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran. Membuat informasi mengenai data manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha, IMET, rencana emisi dan penyaminan pelaksanaan emisi. Yang keempat, evaluasi dari Bank Pempam. Bank Pempam akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen. Yang kelima, dengan pendapat terbuka diikuti oleh Bank Pempam, IMET serta lembaga-lembaga terkait lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Yang keenam, pasaran perdana, primary market. Setelah memenuhi persyaratan emisi, maka kedua Bank Pempam akan mengeluarkan izin emisi. Selanjutnya, IMET menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor. Selanjutnya, peran dari pasar modal dalam perekonomian nasional. Pasar modal memiliki peran sebagai lembaga perantara, lembaga intermediasi, memungkinkan para pemodal berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan, mempermudah dari kegiatan bisnis mendapat dana dari pihak luar dalam rangka perluasan kegiatan keuangan, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki pihak lain. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Dampak baik serta manfaat dengan adanya pasar modal bagi investor, IMET, pemerintah dan lembaga penunjang. Manfaatnya ialah total dana yang dihimpun bisa dalam jumlah besar, dana akan diterima secara langsung pada saat pasar perdana selesai, manajemen laba lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan apabila terhindar dari governance. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memulihkan citra perusahaan. Ketergantungan IMET terhadap bank menjadi kecil. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi.